Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, para YouTuber pemula khususnya ya. Jumpa lagi dengan channel saya Serial Tutorial. Hari ini saya akan membahas khusus masalah bagaimana cara membuat konten yang hebat. Ikuti terus video ini sampai habis, jangan kemana-mana. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan hidupkan juga tombol loncengnya supaya kamu tahu kalau ada video-video baru dari saya. Ya, mempunyai konten video yang hebat itu merupakan dambaan setiap orang ya. Jadi siapapun yang mulai menekuni atau terjun di dunia YouTube itu selalu mendambakan videonya ditonton oleh banyak orang, direspon atau dikomentari banyak orang, di like dan di share gitu ya. Kemudian juga selain itu banyak yang subscribe. Nah, setiap YouTuber baru pemula selalu mengharapkan hal yang seperti itu. Nah, kadang-kadang mereka yang masih baru itu ngeluh dia susah payah membuat video, membuat konten ya, apalagi kontennya dibuat outdoor ya atau di luar, kepanasan, kehujanan, butuh waktu yang lama. Take videonya saja butuh waktu 1 hari penuh atau mungkin bahkan lebih dari itu. Kemudian editingnya juga seharian penuh, kemudian upload lama, gambar thumbnailnya juga lama, setelah ditunggu sehari 2 hari sampai beberapa hari ternyata gak ada yang nonton ya. Apa yang salah dengan videomu? Maka hari ini kita akan bahas itu, bagaimana membuat konten yang hebat. Yang pertama, nah sebelum membuat konten ya, sebelum membuat video, tentukan dulu siapa yang akan jadi target penonton videomu nanti ya. Jadi ketika kita membuat video, kita harus tahu siapa yang akan nonton video kita nanti. Misalnya begini, saya membuat channel dengan konten khusus game, maka penonton saya adalah penonton-penonton yang menyukai dunia gamer. Misalnya yang khusus membuat video-video tentang hobi, misalnya ya, hobi menanam, hobi traveling dan lain-lain, maka penontonmu adalah komunitasmu. Maka dari itu menentukan target penonton itu penting. Jangan sampai ada channel yang isinya game ada, travel ada, kemudian hobi ada, menggambar ada, kemudian tutorial juga ada di situ, tumplek-plek jadi satu dalam satu channel. Maka ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi para penonton. Maka tentukan dulu penontonmu siapa, kamu akan buat konten apa bagi mereka yang mempunyai komunitas atau yang mempunyai kesenangan sama dengan. Di tingkat channel tentukan komunitasmu, tentukan target penontonmu itu dari kalangan apa, dari mereka yang suka apa ya. Kemudian di level video juga begitu. Tadi sudah saya sebutkan, kalau sudah ditentukan targetnya penonton, maka videonya harus satu niche atau satu tema. Jadi tidak campur-campur begitu. Ya, kalau game ya isinya game saja semua. Kalau travel isinya traveler semua. Itu akan sangat menentukan kesuksesanmu ke depan ya. Jadi konten gaduh-gaduh itu sangat tidak menarik bagi para penonton, para pengguna internet, bagi para netizen, bagi para penonton video. Saya sendiri juga tidak suka apabila menonton channel orang yang isinya campur-campur. Saya suka yang setema begitu ya, sehingga kita nontonnya enak berurutan dan kita juga bisa memahami isi dari video yang disampaikan itu ya. Kemudian tentukan juga ini yang belum digarap oleh kreator lain. Jadi para YouTuber itu membuat konten kan bermacam-macam tuh, banyak sekali niche atau tema yang mereka buat. Nah, yang mestinya Anda kerjakan adalah kalian buat yang belum dibuat oleh orang lain. Jadi itu ya. Jadi di tingkat channel tentukan siapa penontonmu, tema apa yang akan kalian usung dalam channelmu itu. Kemudian di tingkat video, pastikan videomu tidak campur-campur ya, tidak campur-campur, satu tema saja. Kemudian silahkan digarap tema-tema yang belum dikerjakan oleh banyak orang. Itu tahap pertama, bagaimana bisa mendapatkan penonton yang
tertarget, yang spesifik begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, buat videomu mudah ditemukan. Ini bukan pekerjaan mudah ya, membuat videomu mudah ditemukan. Jadi teman-teman begini, YouTube itu adalah mesin pencari terbesar saat ini, yang mana dia menyediakan konten yang sangat banyak sekali, video-video dari para konten creator. Nah, videomu ada di posisi mana? Supaya mudah ditemukan, maka kamu harus membuat video-video yang sedang trending saat ini berdasarkan tema di komunitasmu. Misalnya kalau suka main game misalnya ya, maka game apa yang sedang trending saat ini? Kalau kalian suka membuat video tentang tanaman bunga misalnya ya, maka bunga apa yang sedang trending saat ini? Jika kalian suka membuat vlog, nah, vlog apa yang sedang trending saat ini? Itu ya, yang sedang menjadi sesuatu yang banyak dicari orang di internet. Nah, itu bisa kalian manfaatkan dengan memanfaatkan Google Trend. Apa yang sedang trend saat ini, itu yang kalian buat berdasarkan tema yang ada pada channel kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu bisa membuat konten yang konstan. Artinya tidak berdasarkan tren, tapi konten ini berlaku selamanya. Misalnya kalau membuat video lucu, membuat parodi, itu kan tidak berdasarkan tren. Kemudian membuat tutorial, dia tidak berdasarkan tren, tapi ini akan terus ditonton secara kontinu, terus menerus, dan jumlah penontonnya biasanya stabil. Nah, ini sangat disukai oleh para YouTuber yang menyukai stabilitas, yang jumlah penontonnya stabil, jumlahnya yang jam tayangnya juga berjumlah stabil, dan yang paling penting adalah pembayarannya stabil. Jadi itu membuat konten yang konstan. Kemudian yang ketiga, bagaimana penonton bisa mendapatkan videomu, yaitu dengan memaksimalkan atau optimasi SEO, Search Engine Optimization. Ini akan kita bahas khusus pada video-video selanjutnya. Ini penting, bagaimana ketika orang mengetikkan kata kunci tertentu, videomu bisa muncul di urutan teratas pencarian YouTube. Ini sangat penting ya. Harus belajar SEO. Bagaimana membuat kata kunci. Kata kunci memang bagus, tapi sudah digunakan banyak orang dan pesaingnya banyak. Nah, maka ada trik-trik, cara-cara tertentu bagaimana menentukan kata kunci yang pas dengan videomu, supaya kata kuncimu itu nanti bisa bersaing dengan video-video yang lain ya. Ibaratnya kalau YouTube itu adalah lautan, videomu yang cuma sedikit itu adalah setetes air di lautan itu. Bagaimana supaya bisa ditemukan? Maka setetes air itu warnanya harus beda dan tidak campur dengan yang lain. Maka kata kunci yang spesifik, kata kunci yang pas harus bisa kita buat ya. Kita bahas khusus itu. Kemudian kalau yang pertama tadi mendapatkan penonton atau membidik penonton, kemudian yang kedua buat videomu mudah ditemukan, yang ketiga buat aksesibilitas videomu menjadi sangat mudah. Artinya begini, YouTube itu menyediakan fitur yang namanya layar akhir ya. YouTube itu menyediakan namanya layar akhir, kemudian juga menyediakan playlist. Artinya apa? Setiap videomu harus diberi bagian-bagian itu, harus menggunakan fitur-fitur itu. Ketika misalnya begini, kita membuat video berseri, seri 1, seri 2, seri 3, maka di setiap serinya harus kita linkkan ke video-video yang seseri itu, sehingga ketika orang menonton seri 1, dia tidak kesulitan untuk menemukan seri kedua, dia juga tidak kesulitan untuk mendapatkan seri yang ketiga. Begitu juga video-video yang isinya satu tema, misalnya tutorial Corel Draw misalnya begitu, tutorial mengoperasikan Microsoft Word ya. Ini dibuat dalam satu playlist, maka penonton tidak akan kesulitan menemukan videomu yang satu tema itu. Jadi sangat mudah, dan ini pengaruhnya luar biasa. Sudah saya buktikan sendiri, maka traffic saya naik lebih dari 3 kali lipat jika ini kita
kita terapkan ya, sangat efektif sekali. Sebab apabila itu betul-betul kita terapkan ya, dia akan sangat berpengaruh pada ini pendapatan kita ya, sangat berpengaruh sekali. Karena sekarang lebih banyak dihitung pada jam tayang ya daripada jumlah tayangnya. Kemudian jangan lupa kamu juga mesti membuat pesan supaya penontonmu itu juga menonton video-video yang lain di channelmu ya. Silakan buat pesan, tidak hanya subscribe, tidak hanya like dan share saja, tapi silakan buka video-video lain yang temanya ini, temanya itu, atau merupakan kelanjutan dari video itu. Silakan buat pesan seperti itu supaya mereka yang menonton itu tertarik. Oh ternyata ada lanjutannya, oh ternyata ada bagian kedua dan seterusnya. Nah itu penting. Kemudian yang ketiga, kolaborasi. Kalian bisa melakukan collabs ya. Collabs itu kolaborasi, bergabung dengan youtuber lain yang sudah besar, syuting bareng begitu ya. Ada acara main peran, ada yang jadi tamu gitu, kemudian bincang-bincang, wawancara, diskusi dan lain-lain dengan saling menguntungkan. Kalian bisa menentukan tema apa yang dibahas ya. Mungkin tema tentang game atau tema tentang apa, itu bisa dibahas bersama-sama dengan para pemilik channel yang sudah gede itu, sehingga channelmu yang masih kecil itu bisa terangkat ya, bisa terangkat karena karena itu dompleng dengan channel yang sudah besar ya, ini bisa kita lakukan. Kemudian yang kelima, buat videomu mudah dibagikan, kemudian videomu juga bermanfaat ya. Jadi video yang bermanfaat itu apabila dilihat oleh orang itu tertarik dan mengiyakan videomu, merasakan ada nilai lebih di videomu, itu biasanya mereka akan meng-share, membagikan ke sosial media untuk diberitahukan ke teman-temannya. Mungkin penonton akan menganggap videomu adalah sesuatu yang sangat perlu diketahui oleh orang lain, dia akan membagikannya dan itu sangat efektif. Dan ketika orang lain membagikan, video kita bisa tersebar kemana-mana dan akhirnya viral. Kadang-kadang kita sudah membuat berapa puluh video begitu, ternyata hanya ada satu yang bisa seperti itu ya. Biasanya beberapa video yang view-nya naik, melonjak sangat tinggi, dan itu efek dari hal-hal semacam itu. Yang kita sampaikan adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah teman-teman ya, 5 hal yang bisa kamu lakukan supaya kamu menjadi content creator hebat. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Ingat ya, setiap minggu ada 3 video baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.